Kemudian secara regional kita fokus kepada pemerintahan desa atau pemerintahan negeri yang memang itu eh, ciri daripada pemerintahan lokal di Maluku. Halo, Suara Patimura. Aduh, gimana Long ini? time no see Long nggak time sih? no see. By the way, hari ini kembali lagi bareng aku Ita Wakana dan partner aku Sandy Watulingas. di program Kampus Beta. Beta. Aduh, luar biasa. Udah bareng narasumber yang sangat luar biasa hari ini dengan Pak Kaprodi Ilmu Pemerintahan, benar Pak? Iya, Pak Mike. Sekalian kita kenalan aja oke. ya. Kita mungkin kenalan dulu ya, Ya. supaya ini kalau Pak Kaprodi sendiri mungkin udah terkenal ya di program studi ilmu pemerintahan. Nah, Pastinya dong ya. untuk listener yang belum kenal nih, kita kenalan dulu dengan Pak Syukur ya Pak ya. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak ya. Iya, nama saya Pak Syukur Sowasiu, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP. Luar biasa. Ini anak-anak ilmu pemerintahan mungkin udah nggak asing lagi ya. Harus tahu ya. Iya, orang nomor 1 di prodi ini ya. Kan gak lucu ya kalau misalkan Iya, ditanya kaprodinya siapa nih? kaprodinya siapa? Nggak tahu nih Pak, kasih Siapa nilai E ya? Pak ya. Kasih nilai E. Luar biasa banget. Nah, ngomong-ngomong tentang prodi ilmu pemerintahan sendiri Pak, kira-kira nih ilmu pemerintahan ini udah berdiri dari kapan sih Pak? Iya, Prodi Ilmu Pemerintahan adalah prodi yang ketiga di FISIP ya, yang berdirinya kurang lebih tahun 1985 dengan keputusan Kementerian Pendidikan yang saya tidak hafal ya, tapi pasti lahir pada tahun itulah, menambah 2 program studi yang lainnya itu administrasi publik sama sosiologi. Luar Oh, biasa. ternyata sudah Jadi, sangat lama ya. Sudah sangat lama ya, dari Iya, tahun berapa tadi Pak? 85 ya. 85 ya. 1985. Jadi sampai sekarang hitung tuh udah Hitung ya. Berapa tahun udah berapa aja? tahun ya. Jadi lulusannya juga udah yang mungkin sekarang udah bapak-bapak ya mungkin ya. Sudah. Udah punya cucu kali udah ya. punya cucu kali ya. Luar biasa banget ya. Jadi itu eh, administrasi itu program studi ketiga ya Pak. Yang pertama Ketiga, itu yang pertama administrasi Pertama Administrasi publik, publik, terus kemudian sosiologi, dan terus ketiga ilmu pemerintahan. pemerintahan. dan yang ketiga, yang keempatnya baru ilmu komunikasi. Komunikasi, Jadi di betul. FISIP itu sendiri ada 4 program 4 studi. program Iya. studi. Luar biasa banget. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kalau bicara tentang apa namanya program studi ini kan apalagi mahasiswa siswa yang udah mau lulus ya, calon mahasiswa baru ini kan udah mau masuk masa perkuliahan nih Pak, Iya. masa perkuliahan baru. Nah, kira-kira nih mereka pasti kan kepo nih, kira-kira nanti lulusan ilmu pemerintahan nanti kayak gimana ya? Lulusannya kayak gimana tuh Pak? Nanti mungkin Pak bisa menjelaskan kira-kira pas lulus dari program studi ilmu pemerintahan Ya, nih, maksudnya konsentrasinya lebih kemana lulusannya gitu. bakal jadi seperti apa nih Pak? Iya, konsentrasinya adalah soal pengelolaan pemerintahan itu kan governance. Governance itu kan pengelolaan government itu pemerintah. Saya kira pengelolaan pemerintahan itu banyak aspek multidisipliner yang harus digunakan di dalam pengelolaan pemerintahan itu. Perumusan kebijakan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sebagainya itu adalah bidang-bidang yang memang itu adalah bidang ilmu pemerintahan. Jadi kalau memang ada yang memilih ilmu pemerintahan untuk kuliah di ilmu pemerintahan, saya kira mereka menguasai bidang-bidang itu dan ke depan insya Allah tidak terlalu banyak pengangguran lulusan pemerintahan itu. Amin ya, Amin, amin. 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 Dan kemudian juga ilmu pemerintahan ini adalah salah satu prodi yang mahasiswanya itu jumlah mahasiswa barunya itu Banyak, selalu banyak selalu ya, banyak. selalu banyak. Tidak pernah sedikit Tidak ya. pernah sedikit, dan karena minatnya tiap- banyak tiap banget. saat Minatnya bertambah, banyak. tiap Iya. tahun bertambah itu. Luar biasa banget. Luar biasa. Nah, kalau untuk apa namanya mata kuliah penciri program ilmu pemerintahan, maksud yang membedakan dari prodi-prodi Iya, lain iya. dari ilmu pemerintahan apa sih Pak? Iya, memang kita di prodi ilmu pemerintahan itu mengadopsi 19 mata kuliah yang rekomendasi oleh KAPSIPI. KAPSIPI itu organisasi program studi, ikatan program studi yang mereka merekomendasikan itu 19. Ya memang mencirikan itulah adalah memang yang sekarang itu masih banyak kombinasi antara pemerintahan dan politik. Tapi yang untuk lokal itulah ciri pemerintahan desa itu.
pemerintahan desa yang sekarang kita di Maluku kita konsentrasi juga pada pemerintahan adat. Itu yang kemudian adalah ilmu politik. Ilmu politik juga 50-50 dalam kurikulum program studi ilmu pemerintahan. Saya kira ciri itu adalah tata kelola pemerintahan, betul. Karena ciri tata kelola pemerintahan itu selain soal tata kelola sumber daya pemerintahan, tata kelola pemerintahan, kemudian ada tata kelola informasi pemerintahan. Itu yang mata kuliah baru yang kita adopsi dari rekomendasi organisasi profesi daripada ilmu pemerintahan, prodi ilmu pemerintahan itu kan. Seperti itu. Iya, luar biasa. Nah, kemudian Pak, ini kan walaupun sekarang saya lihat kemarin-kemarin tuh mungkin ada beberapa prodi yang udah mulai kuliahnya offline ya Pak ya, tapi kan memang masih kebanyakan di Universitas Patimura sendiri itu masih menggunakan masih ada yang online gitu Pak. Nah, kalau di ilmu pemerintahan sendiri itu metode pembelajarannya gimana Pak? Ya, yang pertama bahwa semester ini ilmu pemerintahan sudah 100% kita offline kan, persen offline itu. Jadi online itu memang ada ruang untuk online. Tapi untuk mungkin dosen di luar prodi atau memang kalau ada dosen yang berhalangan karena sakit atau izin keluar daerah, mereka bisa berikan kuliah dari luar daerah dengan online. Jadi kita memang offline, online memang. Ya kalau dengan offline itu ya pasti metodenya adalah seperti biasanya. Kita harus membuat kontrak kuliah, kita harus menyampaikan RPS-nya, kemudian ada diskusi, ada penugasan dan sebagainya yang merupakan komponen-komponen penilaian akhir untuk menentukan lulus atau tidak itu adalah komponen-komponen itu yang kemudian diskusi yang saya kira itu metode-metode pembelajaran yang klasik, tinggal nanti dikembangkan oleh masing-masing dosen. Luar biasa. Kalau boleh tahu ada berapa banyak dosen sih Pak di program studi ilmu pemerintahan? Sekitar 20 program studi dosen program studi. Tapi namanya program studi dosen-dosen program studi ilmu pemerintahan itu kan di mana-mana memang laku diperbantukan, misalnya ada diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum, ada diperbantukan di tugas perbantukan di Bawaslu Kota Ambon, ada juga misalnya ada di pemerintahan daerah. Misalnya itu pemerintahan itu mereka banyak bertugas di sana. Sekarang juga masih banyak yang studi lanjut untuk mengambil S3, jadi yang praktis yang melakukan perkuliahan sekarang kurang lebih sekitar 15 orang yang stay di program studi untuk menghandle banyak mata kuliah di program studi pemerintahan itu kan. Luar biasa ya. Luar biasa Jadi ya. bukan cuma jadi dosen aja nih, mereka juga ada kesibukan lain ya, Pak ya. Banget. Luar biasa banget. Orangnya juga apa ya tadi yang Pak jelaskan juga dosen-dosennya juga mungkin kompeten di bidang lain banget ya. Dan juga ada sebagian besar yang sekarang Masih lagi melanjutkan studi ya Pak D3-nya. Studi. Sebagian sudah selesai tapi masih ada yang belum. Alhamdulillah. Semoga lancar ya. Dilancarkan, amin. Supaya guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga itu semakin yang banyak. diharapkan. Amin, Itu yang amin. diharapkan. Luar biasa. Kemudian Pak, sarana prasarananya yang ada di prodi ilmu pemerintahan sendiri apa aja Pak? Yang mendukung pembelajaran. Yang mendukung pembelajarannya nih. Iya, memang kalau sarana prasarana itu kan domain fakultas untuk menyediakan sarana prasarana yang tentunya dimanfaatkan oleh semua prodi. Tidak bisa kemudian pengadaan oleh fakultas itu kemudian tidak bisa dimanfaatkan oleh satu. Jadi seperti prodi-prodi lain saja sarana prasarana pendukung itu misalnya laptop, infocus dan memang kepemimpinan sekarang mereka mau menciptakan tiap prodi itu ada ruang baru yang agak lag sedikit dengan alat-alat yang cukup canggih supaya dosen itu akan mengajar itu lebih nyaman dan tertarik, termotivasi untuk terus mengajar itu dengan ruang-ruang yang didesain dengan full elektronik itu. Luar biasa ya. Jadi nggak usah takut ya kalau masuk ke ilmu pemerintahan karena sarana prasarananya juga udah lengkap banget. Nah kemudian Pak, hasil research tadi ini menunjukkan prospek kerja lulusan ini apakah besar Pak? Iya, memang ada persoalan di kita bicara soal research tadi yang itu merupakan persyaratan atau indikator atau barometer kemajuan suatu program studi pemerintahan. Tapi ini ada hal yang kemudian tidak linear dengan soal ketersediaan lapangan kerja. Kita menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi,
yang lebih dan macam-macam, apalagi sekarang dengan program MBKM ini. Pasti lulusan itu punya pengetahuan dan keterampilan, tapi persoalannya adalah soal ketersediaan lapangan kerja untuk kemudian bisa menyerap tenaga-tenaga kerja yang profesional. Di sisi yang lain, kalau lulusan perguruan tinggi, terutama ini program studi pemerintahan, yang diharapkan menciptakan lapangan kerja itu juga kan sulit itu. Karena menciptakan lapangan kerja itu kan perlu kesiapan modal dan macam-macam itu. Jadi sebenarnya kita di mana saja, kita di Unpati, di program studi pemerintahan, di yang lain juga sebenarnya kita banyak itu lulusan-lulusan siap pakai, tapi mau dipakai di mana kalau kemudian ketersediaan lapangan kerja itu terbatas. Beda dengan di daerah lain yang di sana ada banyak perusahaan-perusahaan swasta. Artinya perusahaan swasta di dunia swasta itu juga pasti akan memerlukan bidang-bidang yang misalnya pemerintahan, komunikasi, semua itu semua ada. Tapi kan kita di Maluku ini keterbatasan. Kita juga ya tidak, kalau kita mau keluar daerah itu juga kita kan bisa bersaing dengan kemudian banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang mereka memiliki kompetensi dan juga secara kuantitas banyak sih itu. Jadi itu adalah persoalan yang kita tidak bisa mengatakan bahwa lulusan itu pasti setelah lulus pasti dapat kerja, dan itu kan juga tidak. Tapi pasti ya yang tadi misalnya ada yang sudah terpakai di lembaga-lembaga politik penyelenggara pemilu, itu ada sudah yang tadi disebutkan. Luar biasa banget ya. Sebenarnya itu tergantung dari mahasiswanya juga ya. Iya. Karena maksudnya kalau udah lulus Iya, nih, setelah tergantung dari sini tuh mau tergantung kemana lulusannya gitu. Pak ya. Kalau misalnya memang mau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan mungkin bisa menciptakan lapangan kerja Lapangan sendiri pekerjaan, juga iya, itu betul. luar biasa banget. Nah, kemudian Pak tadi ini kan ya baru aja nih Pak, itu kan ada salah satu program ya Pak ya, pelepasan mahasiswa magang ya Pak ya. Iya. Itu bisa diceritakan Pak, itu seperti apa tuh? Iya. Mahasiswa magang yang tadi kita lepaskan itu kan implementasi dari kurikulum MBKM yang kita sudah susun beberapa waktu yang lalu, dan kemudian implementasi itu di dalam kurikulum kami di pemerintahan itu untuk magang atau praktik kerja itu ada pada semester 6. Oleh karena ini semester 6 yang sekarang kita buka kesempatan untuk mereka mendaftar, karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, KPU Kota Ambon, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Dinas Pariwisata. Kemudian kami membuka kesempatan untuk mereka mendaftar dan memilih mereka mau magang di instansi-instansi mana. Kemudian setelah 2 minggu kami buka pendaftaran, itu kurang lebih 50 pendaftar, 40 sampai 50 pendaftar. Kemudian kami seleksi, kemudian kami menetapkan 31 orang yang lulus seleksi itu, dan rinciannya adalah di KPU Kota Ambon 5 orang, Bawaslu Provinsi Maluku 10 orang, dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku 16 orang. Jadi jumlah 31 orang. Itu yang tadi kami sudah pelepasan oleh Pak Dekan, dan siang tadi kami sudah menyerahkan itu kepada instansi-instansi yang tadi disebutkan. Luar biasa. Jadi keren banget ya. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya mungkin di semester 8 ya Pak ya, sekitar semester 8 baru magang. Ini kurikulum baru itu semester 6 udah bisa magang ya Pak ya? Ya, memang magang atau praktek kerja itu kita tetapkan di semester 6. Semester 6. Semester 4 itu adalah pertukaran mahasiswa antar prodi di dalam satu perguruan tinggi. Tapi untuk semester 4 ini kan ini mesti ada kerjasama antar prodi dengan prodi-prodi lain yang ada di Unpati ini, untuk kemudian mereka bisa menawar sana. Mungkin ada mata kuliah di prodi lain yang bisa saja di komunikasi, bisa saja di sosiologi, yang mereka merasa tertarik, mereka bisa tawar. Tapi itu kan harus butuh kerjasama juga dengan prodi lain juga. Yang sekarang kita baru fokus ke praktek kerja atau magang, karena kita sudah membuat penandatanganan kerjasama dengan instansi-instansi yang tadi disebutkan. Luar biasa banget ya. Jadi gitu ya listener ya. Jadi itu kurang lebih garis besar tentang program studi ilmu pemerintahan ya. Ini ngomong-ngomong juga anak-anak IP ya, sering panggil anak IP ya, terkenal dengan biasa anak IP. disingkat IP. IP, ADM,
Sosiologi, kalau sosiologi nggak ada nama singkatannya Sosiologi mungkin ya. kali ya. Terus Kan kalau nggak anak mungkin ilmu SS komunikasi ya. ikom. Screenshot dong. Luar biasa banget. Nah Pak, sebelum kita tutup nih Pak, ini kan udah Mungkin udah mau penerimaan mahasiswa baru ya. mahasiswa baru. Mungkin ada ajakan dari ketua program studinya untuk calon mahasiswa baru. mahasiswa calon baru. mahasiswa baru ya. Saya kira program studi ilmu pemerintahan kalau mereka masuk ke sini memilih program studi ilmu pemerintahan yang ada di Visipmi, saya kira tidak menyesal lah. Karena di sana mata kuliah yang memang yang pertama menjanjikan kita sesuai dengan perubahan paradigma pemerintahan itu yang jadi misalnya yang tadi kita bicara soal tata kelola pemerintahan itu ya. Kemudian di secara regional kita fokus kepada pemerintahan desa atau pemerintahan negeri yang memang itu ciri daripada pemerintahan lokal di Maluku. Itu juga dikembangkan karena itu sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah juga untuk melindungi kearifan lokal seperti itu. Kemudian saya pikir prodi ilmu pemerintahan itu memang prodi yang punya komitmen untuk bagaimana memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui calon mahasiswa yang memilih program studi kami. Luar biasa ya. Jadi itu ya listeners ya. Jadi untuk teman-teman yang Buat mungkin calon mahasiswa baru iya, yang mungkin sekarang lagi pusing ya, Lagi kira-kira mau pilih program saya studi apa ya? cocoknya di prodi apa ya. Mungkin bisa nonton video ini dan mungkin bisa mendapatkan ya. hidayah ya. Wah, ini bisa masuk program studi ilmu Betul pemerintahan banget. nih. Bukan cuma Tapi harus emang niat di situ ya. iya. Jangan kayak Jangan ikut cuma yang kuliah ini aja ikut-ikutan deh, aja ya. gitu. Kalau memang fashionnya di bidang itu Ya, langsung harus ke situ digaskan. aja. Iya, benar banget. Wah, Pak, thank you banget ya untuk hari Ya, ini udah sama-sama. bagi-bagi informasi untuk Terima kasih sama, untuk ya. waktunya. untuk para listeners juga yang jadi yang masih bingung tentang program studi ini nih. Nah, kira-kira gambaran besarnya seperti yang Pak Syukur jelaskan tadi. Nah, sebelum kita tutup ini jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Radio Suara Patimura. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram kita di suara.patimura. Dan like Facebook kita di Radio Suara Patimura. Sekian dulu untuk hari ini teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Salam sehat.